Shalom, selamat sore. Kita bertemu dalam acara Renungan Senja. Renungan yang membahas khotbah hari Minggu lalu yang kebetulan saya menyampaikannya tentang pernikahan dan rumah tangga. Ini adalah rangkaian selama dalam 1 bulan tentang kebenaran, suara kebenaran. Sebagaimana disampaikan minggu lalu bahwa menikah adalah perintah Tuhan dan semua orang yang menjalani pernikahan dalam rumah tangga mengalami persoalan. Kenapa mengalami persoalan? Memang harus menerima didikan, harus menerima berbagai pelajaran dari rumah tangga itu sendiri. Bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang pernikahan? Mari kita berdoa sebelum kita baca. Terima kasih Tuhan, kita mau belajar tentang kebenaran firman khususnya tentang pernikahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu tuntun hamba-Mu supaya hamba-Mu berbicara menurut kekuatan dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Untuk memenuhi menguasai bumi, Tuhan memerintahkan kita berkembang menjadi bangsa yang besar dan memerintah seluruh bumi. Artinya pernikahan adalah perintah Tuhan. Amin. Jadi pernikahan adalah asli perintah Tuhan, saudaraku. Ketika pernikahan pertama di Kana, di mana Yesus hadir, ia adalah menandakan betapa pernikahan, lembaga rumah tangga adalah lembaga yang penting. Dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan kemudian Tuhan merubahnya menjadi anggur. Kenapa? Karena rumah tangga yang sedang dibentuk pada hari itu, pesta pernikahan pada hari yang ketiga itu adalah sangat penting. Maka Yesus hadir berhari-hari di sana. Dan kemudian mengapa Yesus harus hadir? Untuk mujizat pertama yang dibentuk. Karena pertama adalah lembaga pernikahan adalah lembaga yang paling paling utama dibentuk Tuhan untuk manusia. Yang kedua adalah lembaga rumah tangga itu adalah menentukan apakah kelak kita itu menjadi orang yang layak masuk kerajaannya. Karena di dalam rumah tangga lah kita ditempa menjadi warga kerajaan surga. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, secara rohani kita mengenal beberapa persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi perbuatan kita itu menentukan. Dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 13 bahwa segala perbuatan kita menyertai kita, dan perbuatan yang menyertai kita tersebut dinilai akan menentukan dengan kasih anugerah Tuhan kita masuk atau tidak. Dalam Alkitab dikatakan bahwa ada iblis. Jadi yang pertama tadi lembaga rumah tangga, yang kedua adalah ada yang menjadi musuh kita bersama, yaitu iblis. Iblis bertugas untuk menghancurkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Dia menjadi provokator. Dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 12 dikisahkan mengapa Ayub mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut setan berdiri di hadapan Tuhan. Coba berhadapan mempertanyakan tentang Ayub. Karena engkau, jadi iblis mendakwa daripada Ayub karena Tuhan melindungi dia, makanya Ayub taat. Coba Tuhan tidak melindungi dia, maka Ayub akan menyangkal engkau. Iblis selalu berusaha menghancurkan rumah tangga. Daya rusak daripada setan iblis terhadap rumah tangga. Saya pernah mengalami, semua kita hampir mengalami semuanya. Dikatakan di dalam Ayub tadi bahwa dia menghancurkan anaknya, ekonominya, seluruh dirusak. Oleh karena itu hati-hati. Perhatikan, di sekitar kita mungkin sudah ekonomi makin merosot, kasih mulai memudar, amarah suara yang mulai tidak terkendali. Itu adalah sebuah tanda-tanda bahwa rumah tangga sedang goncang. Beberapa pandangan tentang hal ini. Peristiwa-peristiwa ini telah mengguncang gelombang kehidupan. Ibarat kapal yang sedang berlayar, ombaknya terlalu besar. Ombaknya bisa menenggelamkan kapal rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dengarkan. Badai yang dahsyat itu bisa menenggelamkan kita.
bersama keluarga kita, bersama seluruh rumah-rumah kita. Tapi di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, saya bacakan buat kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menjadi peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Artinya bahwa kapal itu punya sauh. Kalau enggak, saudara, itu akan terombang-ambing. Ketika ombak datang, badai datang, nakodanya akan menurunkan sauh atau jangkar kapal itu, dan kapal itu setelah itu tenang. Itu yang kenapa kita selalu dengan tim mengatakan, baca Alkitab, berdoa dan berpuasa seluruh kehidupan kami yang selama ini saya jalanin bersama keluarga. Firman ini juga bicara tentang pernikahan dan keluarga. Awal-awal pernikahan itu indah, tapi akhirnya di tengah jalan itu seperti diterpa ombak badai. Yang dikatakan Ibrani 6 ayat 19 tadi adalah kapal hampir karam. Kita perlu doa, kita butuh jangkar dan sauh yang harus diletakkan. Setelah jangkar sauh diletakkan dan badai mulai tenang, keluarga mulai saling memaafkan, kita mulai evaluasi, lalu kita naik kelas, lalu kapal kembali berlayar. Itu yang dikatakan, badai pasti berlalu. Amin. Badai itu memang sudah harus begitu. Itu yang saya bisa katakan. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa itu tidak tanpa masalah. Pasti timbul masalah, tapi bagaimana orang percaya bisa menang dalam masalah itu? Dikatakan dari ibadah minggu lalu, saya coba simpulkan kepada saudara bahwa pernikahan adalah perintah Tuhan. Lalu kemudian iblis juga berusaha menggoncang. Tapi bukan selalu kita salahin iblis. Sebenarnya kita sendiri yang dipakaikan oleh iblis itu bisa menjadi orang yang mengambil peran sebagai iblis itu. Lalu kemudian apa goncangan dan badai akan terjadi. Saya mau jujur kepada saudara, saya menyampaikan ini adalah firman yang saya jalankan. Dikatakan di dalam pengkhotbah bahwa memang aneh, kekerasan terjadi di kolong langit. Ini kata pengkhotbah, iya betul. Kekerasan demi kekerasan itu, verbal maupun non-verbal, telah terjadi di rumah-rumah tangga kita. Kekerasan yang begitu pahit itu telah melahirkan kebencian, putus asa. Minggu lalu dalam ibadah minggu saya katakan apa, saudara? Bagaimana cinta yang dulunya itu baik, indah, dengan pernikahan yang megah, semuanya sumber daya kita kerahkan. Kalau perlu minjam, dan setelah selesai foto dipajang di rumah-rumah kita. Pakaian dan pesta jadi raja dan ratu sehari. Tapi setelah itu yang terjadi apa, saudara? Saya dulu tidak mengerti firman ini. Saya berdiri di altar Tuhan ini karena saya dulu ngalami dan hampir gagal, saudara. Bagaimana saya bisa mengerti tentang rumah tangga? Wong saya tidak baca Alkitab. Wong saya juga seringan dilampau dan segala macam. Dan memang saya tidak mahir, walaupun undang-undang mengatakan bahwa orang dewasa lah yang boleh menikah, 21 tahun, 19 tahun. Dan undang-undang pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga itu telah dibuat menjadi undang-undang yang baku, undang-undang positif yang dapat menghukum orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam firman juga demikian, kalau kita tidak menghargai istri atau suami kita atau anak-anak kita atau orang di sekitar kita, yang terjadi apa? Yang saya alami sama dengan bapak saudara. Ekonomi mulai goncang, kekerasan, lalu apa lagi, saudara? Perseteruan, ucapan kita. Lalu minggu lalu apa saya coba share dengan bapak saudara? Ayo mari kita rawat kembali. Jadi cinta itu harus dirawat. Cinta itu harus dibangun lagi, direkonstruksi baru. Ajak dia menonton bersama, walaupun cuma di TV ya. Di zaman pandemi kita nggak bisa keluar, kita pilih. Lalu kemarin juga kita katakan, kita ajak dia jalan di taman atau di mall, pegang tangannya. Lalu apalagi, saudara? Sederhana. Jadi bukan hanya firman iblis-iblis yang salah menggoncang, bukan. Iblis memang tugasnya itu, tapi kita harus memelihara dan mengimplementasikan yang membaca firman ini. Lalu boleh, apa kesukaan dia, kita kasih hadiah lah sesekali. Setidaknya ucapan apresiasi kita, makananmu enak, mama pintar,
lalu kasih hadiah. Semua orang senang memberi hadiah, senang juga menerima hadiah. Saya jatuh bangun, saudara. Setiap hari saya bisa amarah, dan saksinya adalah anak-anak jadi terluka. Saya mau buka kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara saya ungkap aibnya, mungkin saudara marah dengan saya. Tapi kali ini saya boleh jujur. Saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, prosesnya susah, saudara. Saya masih banyak jatuh bangun. Tapi jawabannya cuma satu, Alkitab. Alkitab. Ekonomi saya morat-marit, iya. Bangkrut, iya. Rumah disita, iya. Anak sakit, iya. Tuhan kasih saya rumah. Ketika kami mulai, karena banyak rumah tangga, uang tidak terbuka. Sekarang, saya boleh berkata, Tuhanlah sesungguhnya yang menolong kita. Maka dikatakan tadi di ayat sebelumnya, kita harus ada sahur, jangkar pengamat. Di Ibrani berapa tadi? Goncangan. Ibrani 6 ayat 19-20. Goncangan terjadi. Siapkan jangkarnya, siapkan sahur, berhenti dan merenung tentang firman Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, untuk meminta maaf kadang-kadang kita susah. Kita minta maaf juga belum tentu diterima maaf kita, karena begitu terluka. Kenapa orang sampai memutuskan bercerai atau dendam? Bahkan ada yang sampai berniat lebih daripada itu. Mengingatkan yang korban adalah anak-anak. Untuk meminta maaf kadang-kadang susah. Saya mau kasih tahu sama Bapak Saudara, jangan andalkan kekuatan kita. Kita mau minta maaf, memeluknya, atau dia ajak dia ngobrol, mungkin sudah. Karena selama berpuluh-puluh tahun itu sudah luka batin. Kita minta tolong sesuatu belum tentu dia mau. Kalaupun dia mau itu karena terpaksa, saudaraku. Tapi mari rawat cinta itu, mari kita bangun kembali reruntuhan itu. Minta kekuatan Tuhan. Aku jujur kepada Bapak Saudara, sudah katakan aku jujur. Mungkin Bapak Ibu tidak sejahat yang saya, seburuk apa yang saya lakukan. Tapi hari ini saya lebih beruntung. Saya harus katakan itu karena saya menyampaikan ini dari sebuah pengalaman. Mari berlutut sama Tuhan. Berlutut dan berdoa sama Tuhan. Merenungkan firman ini saya beberapa jam dari kemarin, dari minggu lalu saya renungkan dan saya sampai bagikan kepada Bapak Saudara. Ini praktek hidup saya. Saya punya anak 4 orang. Yang bungsu itu kemarin jatuh, umurnya baru 8 tahun. Dia jatuh dari kursi. Kita berlari, kita peluk, kita tolong, kita peluk, kita doakan. Aduh, jangan sampai apa-apa anak saya. Rasanya seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Ditolongnya kita, dituntunnya kita, dilurkannya tangannya atas kita. Tapi ketika kita punya anak lebih besar, lalu mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita dengan kekerasan ucapan kita. Maaf, kadang-kadang kita mengucapkan kebun binatang seperti bodat, keong lah, apa segala macam. Jangan, saudara. Apa yang kita perkatakan itu adalah doa. Peluk aja. Suatu saat anak saya juga melakukan pelanggaran. Dia pulang dari sekolah dari Inggris dan dia tidak bilang-bilang, saudara. Saya pikir biar dulu di sana karena ongkosnya mahal, biar dia di sana karena uang terbatas. Tapi ketika dia pulang, ya harus saya rangkul. Engkau adalah anakku yang hebat. Walaupun hati panas, tapi aku menerima dia dan aku bilang, kau lebih baik dari saya. Engkau anakku lebih baik dari papa. Selamat ya. Saya tidak mau lagi mengeluarkan kata-kata. Ini praktek hidup, saudaraku. Sebenarnya saya punya kerinduan tentang A, B, C. Kalau itu belum diberikan Tuhan, itu wewenang sepenuh dari Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memeluknya lagi. Umur sudah 60, sudah pensiun. Mau cari apa? Kalau masih dengan kekerasan lagi. Rasanya saya, kalau boleh saya mengulangi hidup lebih muda lagi. Tapi nggak bisa. Waktu nggak bisa kita beli. Waktu kita tidak bisa mundur. Ini yang dapat saya sampaikan dalam renja pertama, besok renja kedua, dan renja ketiga. Setiap Selasa, Rabu, Kamis atas ibadah hari Minggu yang lalu. Saya pesankan kepada Bapak Saudara, pernikahan adalah
bentukan Tuhan, lembaga yang paling indah yang dibentuk Tuhan. Karena melalui embrio lembaga, disinilah kita menentukan dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan disinilah kita ditempa sebelum kita naik dalam manusia daging baru kita. Karena daging dan seluruh ini sudah tidak terbatas, tapi dalam manusia baru kita akan saling mengenal dengan orang-orang yang pernah bersama kita di bumi. Mengenalnya dari perbuatan yang baik yang dilakukan bersama-sama. Kalau itu kejahatan, tidak ada lagi kejahatan, saudara. Supaya kita bisa bertemu dengan seluruh anggota keluarga adalah memperbaiki dan membuat hal yang indah bersama di bumi ini. Dalam tubuh kemuliaan kita bisa kembali nanti. Dan Tuhan bilang, aku akan kasih mahkota atas engkau, maupun anak, bapak, istri, mertua. Mari, karena nanti tidak ada lagi di sana jenis kelamin, semuanya sama, orang-orang dewasa. Dan itu adalah mahkota. Dengan rumahmu, dengan istrimu, dengan apapun yang terjadi yang oleh mereka membuat kita marah, Tuhan bilang, ampunilah musuhmu, apalagi anggota keluarga. Berapa kali? 7 kali 70 kali 7. Ini tidak boleh, tidak mungkin cerai. Pelukan, sapaan, bahasa yang bagus, hadiah, tolong menolong, pegang tangannya, peluk dia, kiss. Itu praktek hidup yang kita coba bangun dan kita bagikan kepada banyak orang. Dan hari-hari ini begitu banyak hal yang disyukuri. Dan intinya adalah baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan renungan senja atas ibadah minggu hari yang lalu. Sungguh hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Firman-Mu sudah disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau sendiri yang mengerjakan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan diperbaharui dengan dasar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap keluarga yang mendengar, Engkau tuntun, Engkau perbaharui. Dan lihatlah tangan-tangan yang terangkat air mata. Aku tahu Tuhan, banyak air mata yang mengalir di rumah-rumah. Engkau masuk Tuhan, Roh-Mu bekerja, balut dan hibur mereka. Dan hari ini banyak orang yang mendengarkan firman-Mu. Engkau akan menolong sau-sau pendamai-pendamai. Maka ekonomi akan dibangun, damai sejahtera akan dibangun, anak-anak akan berprestasi, semuanya akan sehat. Dan nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus mau memberkati.